Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahu bisunnatah min yaumin hadha ila yaumin nahdah amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita semua panjatkan puja, puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillah. atas berkat rahmat, hidayah, inayah kepada kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini wabil khusus kita masih diperkenankan, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir bertatap maya, yang tentunya mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi orang-orang yang menuntut ilmu, yang kelak janji Allah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariq sahalahullahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, barang siapa yang Amin, amin, amin. kemudian uh, memiliki tekad yang kuat menuntut untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini tentunya di bulan yang penuh barokah, penuh maghfirah ini, kita semua masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan dan juga kesehatan, ya. Karena kalau sempat saja tapi tidak sehat, ya tentunya usaha dan segala ibadah kita tidak akan bisa maksimal. Kalau kita sehat tapi tidak sempat, ya tentunya termasuk orang yang merugi juga karena tidak mampu memanfaatkan amalan-amalan ibadah yang harus kita kerjakan di bulan yang penuh mulia ini. Sehingga alhamdulillah ya kita awali pertemuan pertama pada mata kuliah analisis kurikulum dan silabus PAI Satuan Pendidikan ini di bulan yang mulia. Mudah-mudahan apa yang kita mulai ini senantiasa menjadi sebuah langkah awal yang mulia juga, yang tentunya bisa bermanfaat ya bagi Bapak Ibu sekalian. Amin amin ya robbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita jadikan tauladan, Nabi yang kita jadikan panutan, yang insya Allah mudah-mudahan kelak di yaumil kiamah nanti kita sama-sama nantikan, kita sama-sama uh, dapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, dan mudah-mudahan Allah muliakan, hari ini tadi sudah disampaikan bahwa merupakan pertemuan awal di mana kita akan melaksanakan uh, pertemuan pertama di mata kuliah analisis kurikulum dan uh, silabus PAI Satuan Pendidikan. Ya, kalau seharusnya memang dari hari kemarin sudah mulai kuliah. Nah, ya, alhamdulillah hari ini merupakan hari yang kedua. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya masih dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Oke, baik Bapak Ibu yang saya muliakan, seperti yang mungkin sudah dijadwalkan bahwa uh, untuk mata kuliah apa namanya analisis kurikulum dan silabus PAI Satuan Pendidikan ini apa namanya yang ditugaskan, yang diberikan mandat oleh jurusan yang seperti yang sudah tertulis, ya
adalah saya sendiri, Mahathir Akbar. Nanti akan saya sedikit perkenalkan terlebih dahulu. Uh, saya barangkali karena memang uh, ada kata tak kenal maka ta'aruf begitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau belum kenal, ya tentunya kita harus memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya mungkin karena memang kita baru bertemu dan sebelumnya di apa namanya di semester-semester sebelumnya kita belum pernah berjumpa gitu kan ya, seperti itu. Oke, nah ini Bapak Ibu saya tadi sudah minta Pak PC, Pak Nailul Ansor untuk menampilkan daripada PowerPoint yang sudah saya buat. Nah itu karena memang saya di sini laptopnya sedang ini aduh nggak masuk gitu, nggak bisa login. Nah, jadi ya saya minta bantuan Pak PJ. Alhamdulillah beliau berkenan. Ya, kita doakan semoga beliau sehat walafiat. Amin. Ya. Amin. Oke, Bapak Ibu sekalian di sini mungkin sudah tertera ya. Nama saya Mahathir Akbar. Ya bisa dipanggil Mahathir atau Akbar. Ya monggo kerso. Ya, tapi kalau di kampus saya biasa dipanggil Mahathir gitu. Jadi ya Mahathir saja seperti itu. Untuk profilnya Masih saudara Pak sama Mahathir Muhammad. Pernah Perdana Menteri ya Pak? Ini mantan Perdana Menteri Malaysia. Ya, itu ada sejarahnya memang karena almarhum ayahanda saya termasuk fans berat beliau gitu ya. Nah, fans berat beliau karena memang beliau termasuk orang yang berani, orang yang termasuk eh, memiliki banyak pengaruh ya di negara Malaysia, khususnya kenapa disebut berani karena beliau berani menentang ya eh, istilahnya menentang negara-negara yang dinilai sebagai superpower ya setidaknya ada dua kan, ada baik itu Amerika Serikat maupun eh, China gitu. Nah itu beliau mampu, kemudian termasuk bagian daripada peran beliau mengapa sampai saat ini Malaysia menjadi termasuk negara yang maju ya, padahal Malaysia itu sendiri ya dulu termasuk muridnya Indonesia begitu kan ya, banyak dari warga Malaysia yang kemudian belajar ke Indonesia ataupun memang banyak daripada guru-guru yang ada di Indonesia, dosen-dosen yang ada di Indonesia kemudian diterbangkan, diminta untuk mengajar di Malaysia seperti itu, sehingga tentunya sekarang ya sudah jauh tertinggal kita ini. Ya mudah-mudahan ya suatu saat nanti kita bisa menyusul ya tetangga negara kita itu baik Malaysia maupun Singapura, khususnya dari segi pendidikannya, dari segi ekonominya ya. Kalau dari segi sosial dan budaya insya Allah ya kita masih termasuk yang unggul gitu kan ya, seperti itu. Nah itu ada intermezzo kenapa dinamakan ya Mahathir Akbar begitu. Oke, baik, selanjutnya eh, saya di sini berasal dari Indramayu. Nah, Indramayu itu salah satu kabupaten yang ada di Jawa Barat ya, yang sekarang itu bupatinya dari kalangan artis ya, Luki Hakim. Mungkin ibu-ibu yang sering nonton sinetron kenal itu beliau ya. Nah, itu Mantap. Muridnya Al itu nih Pak. gimana? Weh, jangan bukan begitu, enggak Pak. Enggak, insya Allah bukan lah. Ya, karena saya belum pernah sama sekali ke Luki Universitas. Hakimnya maksudnya. Ya, mungkin memang ya itu terkenalnya Al Zaitun gitu ya, karena sering muncul di TV gitu. Syekh Panji Gumilang gitu. Sekarang kan lagi nggak tahu udah ditangkap belum itu beliau tuh ya. Ya, sepertinya sudah gitu. Ya, itu Enggak, Supriyatna mana Supriyatna? Itu kayaknya anak buahnya Supriyatna ini. Ada enggak? sepuhnya. oke. Sesepuhnya Supriyatna. Oh,
Asli saya dari Indramayu, tapi sekarang ya alhamdulillah mukim di Majalengka, ya masih tetangga tetangga kabupaten Majalengka itu. Ya, karena memang ya alhamdulillah tahun 2023 akhir bulan Desember itu saya sudah melangsungkan pernikahan gitu ya dengan istri saya. Ya, istri termasuk orang Majalengka, jadi saya yang ikut ke Majalengka. Tapi ya memang eh, fokus karir saya ya di Cirebon. Jadi saya termasuk apa namanya yang eh, bolak-balik ya antar kota LDR ya. Pak ya. LDR, nggih. Nah, tapi memang sebetulnya pulang pergi saya itu pagi ke Cirebon, nanti sore balik ke Majalengka lagi seperti itu. Ya, alhamdulillah dinikmati selama masih eh, sehat, masih masih muda gitu kan, masih diberikan kekuatan oleh Allah. Ya, mudah-mudahan ya masih diparingi kemudahan seperti itu. Ya. Nah, kemudian itu untuk perihal tanggal lahir ya mungkin Bapak Ibu bisa lihat. Ya, mungkin usia saya jauh di bawah Bapak Ibu sekalian. Ya, saya lahir tahun 1995. Ya, kalau sekarang berarti tahun ini ya insya Allah mau menginjak umur 30 gitu. Ya, di bulan Desember nanti. Ya, seperti itu. Nah, kemudian di bawah itu alamat email, kemudian nomor telepon, kemudian alamat Instagram saya, kemudian alamat Facebook saya. Kalau tidak ada tuh yang sudah berteman sama saya Facebook tuh Pak apa Mas Huri ya. Petualang tuh Pak, Nah, bos. Mas Haru Pak. Oke. Pas Huri Sulteng, Masya Allah. Bos berat. Ya kalau nggak salah itu dari tahun kemarin sudah berteman saya tuh, wah ini kayaknya nggak asing namanya nih. Wah, ternyata Bos coklat itu Pak. Asli sudah bos ketemu Om di coklat. Desa, sini. Alhamdulillah Pak ya Joko, Pak. Om Desa. Ampun Pak tuh saya. Ya, itu. Coklat. Ini kok Bos bisa-bisanya berat gitu. Pak. Mukanya Ada. putih, kadang-kadang coklat. Dia ngegas duluan ya. Panjang umur bisa ketemu kita Oke, terus. alhamdulillah. Oke. Nah itu kemudian ya di sini dari segi pengalaman mengajar saya dulu di Pondok Pesantren Ahsanusi Babakan Ciwaringin ya bagian Hebat Pak. mengajar kitab kuning dan Al-Quran karena memang dulu saya sempat menimba ilmu ya ngaji ya atau mungkin banyak tidurnya lah di pondok gitu ya tiba-tiba disuruh jadi ini Perilaku aja di pondok. ngajar. Banyak tidurnya. Itu pondok Pak. Nah, kalau di pondok itu banyak tidur juga. Kalau pulang itu alhamdulillah insya Allah semuanya jadi orang itu Pak. Lagi Apalagi yang banyak jadi tidur di semakin dalam itu yang hebat. jadi khodimul mahad itu masya Allah. Padahal nggak pernah ngaji, cuma sekedar bantu kiai ya nanak nasi, masak buat anak-anak kiai, buat santri. Tiba-tiba pulang-pulang jadi kiai gitu, masya Allah. Itu memang kalau di luar nalar kita itu memang tidak tidak nyampe gitu. Tapi ya itu karena memang eh, berkah daripada para guru senantiasa didoakan ya ya tentunya Allah juga yang berkehendak gitu sehingga ya nasib seseorang itu ya dengan mudahnya bakal ya tidak ada yang mustahil bisa eh, diangkat derajatnya seperti itu ya. Nah kemudian saya juga sempat di Ma'had Al-Jami'ah Al-Jami'ah YIN, dulu masih YIN ya sekarang sudah UIN dari tahun 2018, sebetulnya 2018 atau 2016 awal akhir itu sebetulnya sampai sekarang sebagai pengajar Al-Qur'an ya. Nah, kenapa di situ ada Mahat Al-Jami'ah? Karena di UIN itu punya salah satu asrama ya yang dikhususkan untuk mahasiswa semester awal ya. Wajibnya itu semester awal di semester 1 atau semester 2 bagi yang kelasnya reguler ya bukan seperti Bapak Ibu yang PJJ itu mereka wajib untuk mengikuti program MAHAD selama 1 semester. Kalaupun mau lanjut bisa setelah
wajibnya di satu semester, mereka lanjut di semester-semester berikutnya sampai kemudian di sini sekarang juga ada yang sudah semester akhir itu dari awal sampai akhir menetapnya di Mahad karena memang ya sebuah juga gitu kan ya. Kalau santri sudah menemukan tempatnya itu ibarat ikan nemu air gitu kan ya. Nah, sama seperti mungkin mahasiswa-mahasiswa yang dari semester awal sampai akhir itu mereka betah di Mahad itu karena ya itu salah satunya karena memang kalau di sekitaran UIN itu kan memang banyak kos-kosan, kontrakan itu kan. Mungkin mereka mikirnya bahwa nah, ketika mereka tinggal di kos atau di kontrakan ya itu ya hanya sekedar numpang tidur apa namanya makan dan mandi saja gitu tapi tidak ada hal yang bisa diambil kalau di Mahat itu ya selain mereka bisa tidur makan ya kemudian mandi ya, mereka juga dibekali ilmu-ilmu pengetahuan agama khususnya Al-Quran dan juga kitab kuning seperti itu. Nah, jadi selanjutnya kita ada sebagai pengajar ekskul bahasa Inggris ya karena memang di situ ya kalau kita lihat Bapak Ibu lihat di belakang pendidikan saya sebetulnya apa namanya untuk strata 1 S1 saya itu kuliah di YIN ya YIN Syahrir Cirebon saat itu karena memang belum berganti status ya jurusan atau prodi tadris bahasa Inggris ya kemudian di S2 saya masuk di prodi pendidikan agama Islam karena memang pada saat itu ya, saya sendiri mau masuk ke bahasa Inggris ya cuma memang karena belum belum apa namanya eh, belum dibuka ya jurusan bahasa Inggris di YIN sehingga tentunya karena memang sudah eh, dalam tanda kutip berkarir gitu kan ya kalau mengajar di sekolah karena kalau di sekolah itu kan dari apa namanya weekday-nya itu kan Senin sampai Jumat ya atau paling tidak Senin sampai Kamis lah Jumat Sabtu Minggunya itu kan ada waktu kosong nah kalau di UIN Cirebon itu program S2 dan S3-nya S2 lah pokoknya S2 itu kuliahnya di akhir pekan jadi ada kemudahan akhirnya ya saya masuk menjadi mahasiswa S2 Pendidikan Agama Islam dan alhamdulillah sekarang ya mohon doa Bapak Ibu sekarang saya sedang apa namanya menimba ilmu di program eh, S3-nya ya Bapak Ibu ya Pendidikan Agama Islam lagi ya insya Allah mudah-mudahan ya di tahun ini mohon doanya para kiai, para nyai itu insya Allah mudah-mudahan saya bisa menyelesaikannya amin ya rabbal alamin ya. Itu kemudian yaitu apa namanya pengalaman mengajar saya sebetulnya ini ada yang kurang sebelum sempat saya update lagi nih CV-nya ya pertama di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Tihamah Cirebon karena memang saya bisa masuk ke PJJPA ini karena ya awalnya mengajar di STT Tihamah terlebih dahulu ya sebelum masuk ke PJJ ini ya ada syarat harus memiliki NIDN. NIDN itu nomor induk dosen nasional. Nah, ya saya dapat NIDN itu dari kampus swasta. Ya karena memang untuk mendapatkan NIDN itu kalau di kampus negeri agak sulit, agak ya membutuhkan waktu yang lama. Ya sehingga tentunya di kampus swasta itu ya bisa ada apa kemudahan-kemudahan seperti itu. Ya. Oke, selanjutnya di apa latar belakang tadi sudah sebagian disampaikan ini mulai apa namanya kuliah S1 saya sejak di MTS ya saya di Babakan Ciwaring Cirebon sampai MAN Babakan Ciwaring Cirebon itu salah satu pondok yang tertua di Cirebon ya sekarang hampir apa namanya usianya itu hampir 3 abad kalau tidak salah kemarin itu sempat ada seremonialnya ya, termasuk pondok yang tertua di Cirebon. Selain ada Buntet, ada Pondok Pesantren Kempek, Pondok Pesantrennya
Romo Kiai Haji Said Akil Siroj itu Pondok Empek. Ya, tapi secara usia masih tua Babakan Siwaringin begitu. Ya. Oke, itu selanjutnya pengalaman organisasi, yaitu beberapa yang mungkin pernah saya eh, berkhidmat di dalamnya, ya tidak banyak, tapi ya termasuk wasilah mengapa alhamdulillah sampai saat ini saya bisa banyak hal-hal yang dipermudah ya di dalamnya seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya Pak Nailul. Oke, tadi sudah selayang pandang mengenai perkenalan dari saya pribadi yang dari Al-Fakir. Selanjutnya kita akan membahas bersama perkenalan bertaaruf dengan mata kuliah yang akan kita sama-sama belajari di semester ini. Ya, namun yang perlu ditekankan juga sebetulnya di sini ya mohon izin pada para sesepuh, para kiai, para nyai, para asatidz, Bapak Ibu sekalian. Ya, di sini saya izin bukan ingin ngajari itu ya, bukan, tapi saya menekatkan diri saya itu sebagai ingin belajar bersama Bapak Ibu, karena tentunya ya wa fawqa kulli dzi ilmin alimun, ya sepintar-pintarnya orang tentunya akan ada yang lebih pintar lagi, itu kan seperti itu. Makanya ya, jangan pernah kita merasa lebih alim, karena tentunya akan ada yang jauh lebih alim dibandingkan dengan kita, seperti itu. Tapi yang perlu ditekankan bahwa kita ya sama-sama belajar di sini, tidak perlu takut salah, nanti Bapak Ibu sekalian, tidak perlu kemudian nanti bagaimana gitu kan, karena memang di sini kita ya tekadkan untuk belajar itu. Selama memang belajar itu masih karena memang belajar itu termasuk daripada perintah Allah dan juga perintah Rasulullah gitu kan ya, sehingga ya sampai kapanpun kita menekatkan diri untuk senantiasa menjadi pelajar, gitu, menjadi santri, insya Allah. Nah, di sini ya kita akan sama-sama berkenalan dengan apa itu kurikulum dan juga silabus. Ya, sebelumnya ya untuk kurikulum dan silabus ini ya saya kira sudah sudah bukan kenal lagi Bapak Ibu sekalian ya, mungkin sudah akrab lah gitu kan ya, sudah jadi teman dekat lah, karena sudah menjadi makanan sehari-hari Bapak Ibu gitu ya. Sebagai guru tentunya sudah tidak asing dengan dengan kalimat atau kata kurikulum silabus ya, karena ini menjadi rujukan yang paling penting, di mana ketika kita tidak memiliki arah yang sesuai baik dari kurikulum atau silabus yang digunakan, maka tentunya capaian dan output yang akan didapatkan di dalam pembelajaran itu kita tidak akan bisa tercapai dengan maksimal, seperti itu. Nah, makanya di sini kenapa disebut bahwa kurikulum dan silabus itu penting, karena keduanya itu merupakan dua elemen yang sangat penting dalam dunia pendidikan, yang berperan dalam merancang dan mengatur proses pembelajaran. Nah, di sini kata kuncinya itu adalah merancang dan mengatur ya. Sesuatu itu tidak akan bisa maksimal, tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau tidak dirancang
dan diatur sedemikian rupa di awal, ya, sehingga tentunya kalau misalkan sesuatu itu dijalankan secara PDW gitu kan, nah itu malah nggak jelas hasilnya gitu kan ya. Makanya kenapa perlu ada kurikulum dan silabus, gunanya sebagai eh, untuk perancang dan pengatur proses pembelajaran, bagaimana kemudian nanti siswa diarahkan ya akan seperti apa belajarnya, seperti apa materinya, akan seperti apa metodenya, akan seperti apa medianya. Nah, itu diatur dalam kurikulum dan silabus. Nah, dalam pendidikan agama Islam PAI, keduanya itu tidak hanya berfungsi sebagai pedoman akademik, tetapi juga sarana pembentukan karakter dan nilai-nilai keislaman bagi peserta didik. Nah, ini Bapak Ibu tentunya barangkali di sini mayoritas atau sebagian besar itu adalah guru PAI ya. Kalau misal di sekolah yang di bawah naungan Kemendikbud ya SD, SMP, SMA ya mata pelajaran ya global PAI ya. Kalau yang mengajar di MI, MTS, MA itu sudah terperinci ya, ada fikih, ada akidah akhlak, ada Al-Quran hadis, ada sejarah budaya Islam dan lain sebagainya, itu termasuk materi PAI begitu. Belum situ Pak, nanti nah, Pak PJ sebelumnya lagi tadi. Nah, menjadi tantangan besar bagi seorang pendidik atau guru PAI ya, bukan hanya sekedar ya tadi pedoman akademik sebagai penyampaian materi semata, tapi juga kita bertanggung jawab bagaimana membentuk karakter akhlak ya daripada peserta didik ya, agar nilai-nilai keislaman itu tentunya bisa diejawantahkan, bisa diimplementasikan oleh para didik sebagai bekal bagi dirinya baik di dunia maupun juga di akhirat. Nah, ini termasuk bagian yang vital, yang paling penting bagi kita sebagai sang guru. Ya sebetulnya ya tidak hanya hanya sekedar guru PAI saja, tapi termasuk tanggung jawab guru-guru yang lain juga, tapi yang memang menjadi pionir, menjadi penggerak pertama ya, menjadi garda terdepan ya, itu adalah Bapak Ibu sekalian sebagai pengajar atau guru PAI ya, atau barangkali kalau di pondok pesantren ya poro asatidnya, poro kiai, poro nyai ya, seperti itu. Nah, sehingga melalui mata kuliah ini ya Bapak Ibu akan memahami konsep dasar kurikulum ya dan silabus. Nah, ini nanti kita akan menjelaskan seperti apa itu rupanya kurikulum dan silabus itu ya. Kalau rupanya mungkin sudah paham lah, tapi secara teori dan konsep itu nanti mungkin Bapak Ibu akan kita akan sama-sama belajar lagi, kita akan sama-sama mengulik lagi mengenai pentingnya sebuah kurikulum dan silabus ya, serta bagaimana penerapannya dalam pembelajaran ya, ketika sebuah istilahnya ibarat membangun kan ya, membangun sebuah bangunan, membangun rumah ya, itu kita punya beberapa ya, punya beberapa perkakas atau alat bantu yang bisa digunakan. Nah, ini ibarat kita sedang membangun sebuah bangunan itu ya,
kurikulum dan silabus ini termasuk alatnya gitu kan. Bagaimana kemudian kita bisa menggunakan alat tersebut? Ya, palu ya digunakan sebagaimana mestinya, gergaji digunakan sebagaimana mestinya, dan atau ya gitu kan. Eh, apa namanya? Kemudian ada cangkul, ada paku dan lain sebagainya, itu termasuk bagian daripada kurikulum dan silabus. Nah, bangunannya itu adalah bagaimana bagaimana membangun pendidikan yang berkualitas ya. Bukan hanya sekadar itu, tapi juga mampu menjadikan produknya itu adalah generasi-generasi ke depan yang mampu memiliki pengetahuan memiliki ilmu pengetahuan dan juga termasuk dalamnya teknologi dan memiliki akhlakul karimah. Seperti itu. Itulah bangunannya gitu. Nah, kemudian nanti bagaimana kemudian kurikulum dan silabus itu bisa diterapkan dengan baik. Cara penggunaannya itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Nanti kita akan mempelajarinya bersama-sama. Nah, dengan pemahaman yang baik, diharapkan Bapak Ibu dapat merancang strategi pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ya, strategi pembelajaran yang kita gunakan itu apakah ini sudah efektif atau belum, ya, atau apakah sudah sesuai belum. Nah, itu mulai dari sekarang, mungkin setelah kita belajar materi ini, kita akan lebih aware itu lebih waspada lagi gitu kan, yang lebih memberikan titik fokus kita kepada strategi. Di dalam itu ada metode, ada media gitu kan, ada materi yang diberikan, misalkan materi tentunya untuk kalangan MI, untuk MTS dan MA yang sederajat lah, pokoknya anak MI SD diberikan materinya tingkatan tinggi gitu kan. Kalau misalkan di pondok pesantren, ya santri-santri awal, kelas awal itu kan Safinatun Najah. Kalau bagian tauhidnya Aqidatul Awam begitu kan ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah naik lagi tingkat tinggi, ya sudah belajarnya Fathul Qorib gitu kan. Kemudian kalau yang kitab-kitab tauhidnya ya banyaklah nanti pelajari. Nah, itu tentunya harus disesuaikan untuk materi. Untuk medianya ya harus disesuaikan juga, apakah kemudian media yang kita gunakan itu sudah sesuai dengan kebutuhan materi pada saat itu ya. Semisal materinya dicontohkan misalkan materinya tentang sholat ya, tapi medianya pembelajarannya hanya sekedar penyampaian secara di PowerPoint saja, tapi secara praktek tidak dilakukan, itu kan tidak sesuai termasuk dalamnya. Kemudian cara selanjutnya ada tadi selain materi, media, kemudian metodenya, ya metode yang disampaikan juga harus disesuaikan. Itu yang kemudian nanti akan ketiga hal tersebut akan menyebabkan pembelajaran itu efektif ya atau tidak. Ya, untuk lain-lainnya mungkin ya termasuk di dalamnya ada mengenai sarana dan prasarana gitu kan ya, kemudian kondisi anak gitu kan, internal maupun eksternalnya dan sebagainya, itu termasuk salah satu halnya, bukan hanya sekedar ketiga poin tersebut. Nah, kemudian sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, kebutuhan peserta didik sekarang ini kan mereka sudah dimanjakan dengan adanya teknologi. Tentunya kita juga sebagai guru ya, harus
memiliki kemampuan bagaimana kemudian eh, walaupun memang memiliki keterbatasan dalam segi media, ya setidaknya beberapa kali kita pernah gunakan bagian daripada teknologi untuk mengajarkan atau menyampaikan materi yang kita sampaikan dengan beberapa punya link platform-platform pembelajaran yang kalau ada yang gratis ya syukur alhamdulillah gitu kan bisa disampaikan, misalkan apa itu yang sering berseliweran di Instagram ya. Nah, itu masuk bagian daripada metode kita menyampaikan materi seperti itu. Apalagi kalau semisal ya peserta didik kita ini kan ya termasuk yang apa namanya akrab gitu kan dengan yang namanya game gitu kan ya. Nah, kita sekali-sekali kemudian mengajak mereka bermain game, tetapi disisipi dengan materi-materi pembelajaran yang sekiranya bisa menarik minat ya daripada belajar peserta didik seperti itu. Oke, lanjut Pak. Nah, kemudian dari hal yang tadi, apa sih tujuan kita belajar dan memahami konsep daripada kurikulum dan silabus ini? Ya, tentunya yang pertama kita akan memahami konsep dasar kurikulum dan silabus. Nanti kita akan menjelaskan apa itu kurikulum, apa itu silabus, dan kemudian apa sih bedanya antara kurikulum dan silabus. Ya, baik dari ruang lingkupnya, baik dari apa namanya penggunaannya, baik dari isinya dan sebagainya. Kemudian yang kedua, nah, di sini kita juga akan menjelaskan hubungan antara kurikulum dan silabus dalam pendidikan. Ya, apakah ada hubungan antara kurikulum dan silabus? Ya, tentu saja ada, gitu kan ya. Karena memang kurikulum itu adalah sebuah lingkaran besarnya. Nah, sedangkan di sini silabus itu adalah ibarat lingkaran kecil yang ada di dalam kurikulum tersebut, sehingga merupakan bagian yang spesifik, bagian yang lebih detail yang menjelaskan kurikulum tersebut seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, tujuan pembelajaran kita adalah untuk memahami urgensi analisis kurikulum dan silabus dalam PAI. Nah, nanti kita akan sama-sama belajar. Nah, nanti akan saya arahkan juga bagaimana kemudian nanti kita akan menganalisis kurikulum dan silabus ya dalam PAI yang nanti mungkin Bapak Ibu sudah memegang semuanya sebetulnya ya, sudah bertahun-tahun mengajar, sudah tentunya sudah berganti-ganti kurikulum, sudah menjadi makanan yang biasa gitu kan ya. Nah, kemudian dari segi silabus juga ya sudah memiliki banyak apa namanya banyak referensi begitu, banyak referensi, banyak mata pelajaran yang sudah diampu ya, misalkan pernah mengajar PAI, pernah mengajar kalau yang di satuan Kemendikbud ya PAI saja, berarti kalau misalkan yang di Kemenag ya mungkin pernah mengajar fikih, pernah mengajar Al-Quran hadis, pernah mengajar akidah akhlak dan sebagainya seperti itu. Nah, tentunya di sini kenapa kita perlu menganalisis ya sebagai bentuk pengoreksian kita terhadap apa yang selama ini sedang kita sama-sama tekuni sebagai seorang pengajar, apakah kemudian silabus yang kita buat itu sudah apa namanya sudah terarah, sudah sesuai dengan apa yang dimandatkan di dalam kurikulum yang dibuat oleh pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kemendikbud. Ya kalau sekarang mungkin sudah dibagi-bagi, ada pendidikan dasar, ada pendidikan apa menengah dan kelas gitu kan ya, seperti itu. Oke, baik, selanjutnya
Pak Nailul. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang pengertian kurikulum dan silabus. Ya. Nah, di sini yang pertama kita akan bahas mengenai pengertian kurikulum terlebih dahulu. Kurikulum berasal dari bahasa Latin, yakni currere, yang berarti lintasan, ya, atau jalan yang harus ditempuh. Nah, dalam konteks pendidikan ini, kurikulum merujuk pada seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan metode pembelajaran yang digunakan untuk mencapai hasil pendidikan yang diharapkan. Ya, jadi kurikulum itu, ya, kalau kita lihat dari pengertian yang diambil dari bahasa Latin tersebut, currere itu ibarat lintasan atau jalur yang harus ditempuh. Ya, ibarat kita ingin kalau semisal dari arah Cirebon ingin pergi ke Bandung, itu jalur mana yang harus kita lewati, seperti itu. Ya, jalurnya itu pun sebetulnya ya bermacam-macam gitu kan ya. Yang terpenting adalah bagaimana kemudian kita bisa sampai kepada tujuan tersebut. Ya, ada yang kemudian hanya mengikuti jalur jalur utama, ada yang mengikuti jalur alternatif, ada yang menggunakan jalan tol gitu kan dan sebagainya. Nah, itu ibarat kurikulum gitu kan ya. Kurikulum itu seperti itu. Nah, kalau dalam konteks pendidikan ya adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan tujuan pendidikan, kemudian isinya seperti apa dan metode pembelajaran. Ya. Nah, metode yang digunakan nanti dijelaskan juga, ada beberapa metode yang bisa Bapak Ibu gunakan. Ya, bukan hanya sekedar mungkin ini Bapak Ibu menggunakan metode ceramah gitu kan ya, seperti itu. Menyampaikan materi pada siswa. Nah, ini untuk metode pembelajaran mungkin pernah dibahas di mata kuliah sebelumnya barangkali. Yaitu ada berbagai macam metode pembelajaran yang bisa kita gunakan untuk mencapai hasil pendidikan yang diharapkan. Hasil pendidikan seperti apa yang kita harapkan tentunya bersumber atau mengikuti apa yang menjadi proses, ya, mengikuti proses yang sedang kita lakukan, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pengertian silabus, merupakan bagian dari kurikulum yang lebih spesifik. Ya, jadi silabus itu ya tadi yang saya sebutkan bahwa adalah merupakan lingkaran kecil dari lingkaran besarnya, yaitu kurikulum yang lebih spesifik. Apa lebih spesifik? Karena silabus itu berisi rincian materi pembelajaran. Ya, nanti ada materi pembelajaran yang dijelaskan, misalkan materi akidah akhlak, bagaimana siswa kemudian mampu membaca ya huruf-huruf hijaiyah, kemudian mampu menerapkan panjang pendeknya, gitu kan ya. Kemudian ada materi tentang bacaan gunnah, misalkan. Kalau akidah akhlak, misalkan bagaimana akhlak kepada guru, ya akhlak kepada sesama manusia, sesama temannya, akhlak kepada makhluk lainnya, seperti itu contohnya. Ya, itu materi pelajaran yang disampaikan itu tertuang, ya, termaktub di dalam silabus. Silabus juga memuat kompetensi dasar KD itu kan ya. Kemudian ada indikator pencapaian, kemudian materi pokok,
kemudian metode pembelajaran, ya, kemudian yang terakhir ada sistem evaluasi, ya, yang digunakan dalam satu mata pelajaran. Setelah semuanya tersampaikan, setelah semuanya dilakukan, maka kemudian kita juga perlu melakukan yang namanya evaluasi sebagai bahan muhasabah kita, gitu kan istilahnya. Kalau dalam agama itu muhasabah, apakah kemudian yang kita sampaikan kepada siswa tersebut sudah maksimal atau belum, apakah materi yang kita sampaikan itu terlalu cepatkah, apakah materi kita yang disampaikan terlalu lambatkah, apakah materi yang disampaikan itu kurang jelas, gitu kan. Itu kita mengevaluasi dari silabus tersebut, bisa diketahui seperti itu. Pada prakteknya nanti kita mungkin dari segi evaluasi, ya mungkin kita bisa menggunakan apa namanya, bisa diketahui dengan baik itu wawancara mungkin dengan siswa, kemudian atau kita juga bisa menyebarkan angket, gitu kan, sebagai bentuk evaluasi kita selanjutnya. Ya, biasanya evaluasi ini dilakukan di akhir semester, ya, bagi yang memang apa namanya ingin mengevaluasi secara keseluruhan. Tapi ada juga yang semisal pertemuan, bahkan ada kemudian ada yang setiap satu bulan atau 2 bulan sekali, setiap 3 bulan sekali, ada seperti itu. Itu yang uh, menggunakan evaluasi secara berkala. Nah, kemudian kurikulum merupakan pedoman utama, ya, pedoman utama dalam pendidikan. Ya, bisa dibayangkan ketika kemudian sebuah pendidikan di suatu negara kemudian tidak memiliki pedoman utama, yakni kurikulum, tentunya akan tidak jelas, ya, arah yang dituju itu seperti apa. Hanya kemudian negara hadir untuk memfasilitasi hal tersebut dengan dibuatkan sebuah kurikulum yang dijadikan sebagai acuan bagaimana kemudian arah dan tujuan pendidikan ke depan. Kalau sekarang mungkin mengarahkan agar Indonesia menjadi Indonesia emas, itu kan 2045. Kita doakan saja bersama-sama, mudah-mudahan bisa terwujud seperti itu. Nah, kemudian sedangkan silabus sendiri merupakan bagian dari kurikulum yang merinci materi, ya, lebih terperinci, ya. Yang tadinya kemudian eh, lingkaran besarnya itu kurikulum, kemudian lebih diperinci lagi menjadi sebuah silabus yang merinci materi dan metode pembelajaran setiap mata pelajaran. Antara materi satu dengan yang lainnya itu tentunya memiliki metode pembelajaran yang berbeda-beda. Jangan sampai materi berbeda sudah kita sampaikan, tapi metode yang disampaikan itu saja, kan ya. Nah, itu tentunya bakal dampak juga pada peserta didik yang nantinya bisa jadi mereka akan bosan, akan tidak memiliki semangat, itu kan, dalam belajar bersama kita. Nah, sehingga di sini silabus berfungsi sebagai alat untuk mengimplementasikan kurikulum, ya, agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara sistematis, ya. Jadi silabus itu memiliki fungsi untuk mengimplementasikan kurikulum. Jadi kita mungkin mengimplementasikan kurikulum secara langsung, gitu kan, tapi kita juga harus memiliki uh, sebuah silabus, ya, yang untuk memperinci itu semuanya kurikulum tersebut
agar lebih disesuaikan dengan kondisi kita pada saat itu. Ya, kondisi kita saat di kelas, karena memang eh, kurikulum sebagai wadah besarnya itu belum 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 bisa menyesuaikan bagaimana kemudian kondisi yang ada di eh, sekolah-sekolah Bapak Ibu sekalian. Makanya kemudian diperlukanlah yang namanya silabus untuk membuat kurikulum tersebut lebih terarah dan lebih eh, apa namanya lebih merinci materi apa dan metode yang digunakan sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara sistematis. Oke, lanjut Pak. Nah, ini kita akan membahas bersama-sama antara perbedaan kurikulum dan juga silabus. Ya, di sini ada beberapa perbedaan apa itu kurikulum dan silabus. Dari berbagai aspeknya yang ditinjau setidaknya ada tiga. Ya, ya. Yang pertama dari segi ruang lingkup, kalau kurikulum itu dia lebih luas, yang mencakup seluruh aspek pendidikan. Ya, tadi disebutkan bahwa kurikulum itu membahas tentang itu. Kalau kurikulum itu eh, yang memuat tujuan, kemudian isi dan juga metode pembelajaran yang digunakan. Ya, sedangkan kalau eh, silabus sendiri itu lebih spesifik ya dalam pelajaran mata pelajaran yang digunakan. Misalkan silabus mata pelajaran PAI, silabus mata pelajaran biologi, silabus mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, itu semuanya sudah lebih terperinci, sudah masing-masing. Kalau kurikulum ya wadah besarnya, jadi memuat semuanya. Ya, mau bahasa Inggris, mau PAI, mau sosiologi, gitu kan, dan lain sebagainya. Sehingga kalau di silabus itu lebih memperinci, ya, yang memuat kompetensi dasar, tadi itu kompetensi dasar, kemudian indikator pencapaian dan materi pokok, ya. Kemudian juga disebutkan metode pembelajaran, ya. Dan yang penting adalah bagaimana kemudian dari silabus itu kita bisa evaluasi, ya, hal-hal yang berkenaan dengan pembelajaran tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian ya di sini komponennya ada standar kompetensi dasar, indikator materi, kemudian strategi dan evaluasi. Ya, ini untuk seluruh mata pelajaran itu termuat di dalam kurikulum. Sedangkan kalau di silabus itu sama saja sebetulnya, yang membedakan adalah untuk satu mata pelajaran. Nah, contohnya kurikulum di sini ada kurikulum 2013, ada kurikulum Merdeka. Kemudian kalau silabus, ya, ada silabus PAI di tingkat satuan pendidikan SD, ada silabus PAI di tingkat satuan pendidikan SMP, ada silabus PAI di tingkat satuan pendidikan SMA. Tapi tidak menutup kemungkinan juga, ya ini kita akan bahas nanti karena mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang mengajar di sekolah-sekolah yang bernaung di bawah Kementerian Agama. Itu nanti kita akan eh, membahas juga silabus
pelajaran-pelajaran PAI, ya, anak daripada PAI ada tadi Al-Quran hadis, ada akidah akhlak dan sebagainya. Oke, baik, lanjut Pak. Nah, ini kita akan bahas bersama terkait dengan fungsi dan tujuan kurikulum dan juga silabus. Ya, setidaknya di sini ada 3. Yang pertama, menyusun pembelajaran sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ini kalau kita bicara tentang kurikulum dan silabus PAI. Ya. Kemudian yang kedua, menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa di berbagai jenjang, antara jenjang sekolah dasar, SMP, dan SMA, ya, sederajat, itu kebutuhannya berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Makanya kenapa perlu dibuatkan sebuah kurikulum dan silabus, itu sebagai apa namanya, sebagai uh, tadi itu sebagai pedoman bagi kita akan materi apa yang harus kita sampaikan. Ya, kemudian ini khususnya di PAI juga disebutkan mengintegrasikan nilai akhlak dan karakter dalam pendidikan. Mengintegrasikan nilai akhlak dan karakter dalam pendidikan itu maksudnya, ya, apa yang materi kita disampaikan, apalagi berkenaan dengan pendidikan agama Islam, itu tentunya kita harus apa namanya, eh, menyampaikan hal-hal yang sifatnya eh, berkenaan dengan akhlakul karimah siswa sekarang itu. Kita nilai, ya, apakah memang sudah menerapkan akhlakul karimah dengan baik, dengan maksimal atau belum. Itu eh, mungkin ada sangkut pautnya, ya, ada apa namanya, ada pengaruhnya, ya, dengan materi yang kita sampaikan atau metode yang kita lakukan. Itu bisa saja ada pengaruhnya, walaupun memang kita tidak menafikan pengaruh-pengaruh lainnya, ya, di eksternal atau internal daripada siswa tersebut. Misalkan memang siswanya memang, ya, memiliki kemampuan yang eh, rendah dibandingkan yang lain misalkan, atau, ya, faktor eksternal lainnya misalkan eh, bagaimana kemudian hubungan peserta didik tadi dengan lingkungan, khususnya dengan orang tua gitu kan. Itu kan tidak menutup kemungkinan juga seperti itu, tapi tentunya kita juga berikhtiar, ya, agar apa yang kita sampaikan ke siswa tersebut tidak hanya sekedar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri begitu kan, tapi kita ikhtiarkan materi yang kita sampaikan mudah-mudahan eh, masuk ke telinga, kemudian masuk juga ke hati mereka, kemudian juga masuk pada pikiran mereka, dan akhirnya berdampak pada eh, keseharian mereka dalam berkepribadian seperti itu. Nah, itu adalah tujuan pendidikan agama Islam sebetulnya. Oke, mohon izin lanjut, Pak. Nah, yang berikutnya, apa sih urgensi atau pentingnya kita menganalisis kurikulum dan silabus PAI? Ya, kita perlu untuk menganalisis kurikulum dan silabus PAI karena ada beberapa hal. Yang pertama, memastikan kesesuaian antara kompetensi dasar, materi, dan juga evaluasi. Kompetensi dasar yang kita buatkan, apakah sudah sesuai dengan materi dan juga evaluasi yang digunakan. Jangan sampai antara ketiga hal tersebut tidak ada apa namanya, tidak ada relasinya, tidak ada hubungannya.
dan sampai kemudian kompetensi dasarnya harusnya A, ternyata B, tidak tidak match gitu kan ya, tidak sesuai akhirnya. Itu akan berdampak pada eh, outputnya atau produknya yang tadi disampaikan. Nah, kemudian yang kedua akan meningkatkan efektivitas pembelajaran PAI di sekolah. Ya, eh, analisis ini termasuk bagian daripada evaluasi sebetulnya. Bagaimana kemudian ketika eh, kurikulum dan apa namanya, khususnya silabus ini kan ya. Kalau kurikulum ya mungkin karena sudah banyak dibuat oleh para ahlinya, ya kita tinggal manut saja, tinggal melihat contoh yang sudah dibuat, kemudian kita lebih apa namanya, eh, menerapkan dengan situasi dan kondisi yang ada itu dalam bentuk silabus seperti itu. Mau seperti apa metodenya, mau seperti apa apa namanya, medianya dan sebagainya, itu adalah bagaimana kemudian wewenang kita sendiri. Nah, tapi kita juga perlu menganalisis kurikulum sebagai bentuk tanggung jawab kita. Apakah memang eh, kurikulum yang dibuat itu sesuai dengan ya tadi situasi dan kondisi yang ada. Jangan-jangan kurikulum yang dibuat itu ya, hanya berlaku untuk peserta didik yang ada di eh, kalau Bapak Ibu mungkin ada yang eh, berasal ya dari, mohon maaf, luar Pulau Jawa gitu kan ya. Tentunya apakah sudah sesuai gitu kan ya. Bisa jadi apakah mungkin itu hanya berlaku untuk di Jawa saja kan. Untuk sosiologi dan antropologi pendidikan itu kan harus menyesuaikan hal tersebut juga. Kalau tidak menyesuaikan, ya tentunya yang dibuat ya bisa dikatakan hanya sebuah eh, kalau bahasa kasarnya sia-sia saja gitu kan ya. Nah, tentunya harus bisa menganalisis lebih jauh bagaimana kemudian kurikulum itu bisa bermanfaat dan terarah, ya, bisa dirasakan manfaatnya oleh semua gitu kan. Baik ya pokoknya seluruh Indonesia lah seperti itu, tidak ada eh, apa namanya, perbedaan-perbedaan seperti itu. Kemudian selanjutnya menyusun pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ya, kebutuhan peserta didik, semuanya Bapak Ibu sekalian gitu kan. Entah itu tahun 70 atau 80 atau 90 atau ya, sekarang ini itu tentunya kebutuhannya beda-beda gitu kan ya. Nah, jangan sampai kita kemudian eh, materi pembelajaran yang kita sampaikan, metodenya, medianya itu ya kita pakai seperti zaman kita dulu masih belajar. Nah, itu tidak sinkron. Ya. Ada salah satu makalah daripada sahabat Ali itu mengatakan, didiklah ya anak-anakmu atau muridmu itu sesuai dengan zamannya, karena karena mereka hidup di zamannya itu sama seperti zaman kita sekarang ini. Zaman mereka sekarang ini tidak sama dengan zaman kita pada saat dahulu. Intinya seperti itu. Makanya kenapa kita harus bisa menyesuaikan peserta didik dengan materi yang kita sampaikan. Oke, mohon izin lanjut Pak. Nah, ini adalah pendekatan dalam pengembangan kurikulum. Ada tiga. Yang pertama, subject centered kurikulum, di mana kurikulum berpusat pada mata pelajaran. Ya, misalkan mata pelajaran akidah akhlak, Al-Quran hadis dengan fikih, itu eh, pendekatannya berbeda-beda. Ya, kalau fikih lebih kepada bagaimana mereka melaksanakan ibadah-ibadah gitu kan.
Kalau akidah akhlak, bagaimana kemudian memiliki keimanan yang kuat serta dengan akhlakul karimah. Kalau misalkan para hadis, bagaimana kemudian anak bisa membaca Al-Quran dengan baik dan memahami dan juga melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis itu apa namanya fokusnya disesuaikan dengan mata pelajaran. Kemudian learner centered curriculum yang artinya berfokus pada kebutuhan peserta didik. Kebutuhan peserta didik tadi bisa disampaikan para siswa yang atau peserta didik yang ada di tahun 2000-an, tahun 90, tahun 80 itu berbeda kebutuhannya. Kemudian integrated curriculum artinya menghubungkan berbagai mata pelajaran dengan kehidupan nyata. Itu termasuk pendekatan dalam pengembangan kurikulum. Saya mohon izin lanjut, Pak. Selanjutnya kita akan bahas tentang sejarah perkembangan kurikulum PAI di Indonesia. Nah, mungkin di salah satu kurikulum ini Bapak Ibu pernah merasakan ya zaman masih belajar dulu ketika di sekolah. Nah, pertama itu ada kurikulum 1975 di mana kurikulum ini berbasis tujuan pembelajaran yang detail. Kemudian di tahun 1984 pendekatannya dengan menggunakan CBSA, ya, yang tidak asing dengan CBSA ini, cara belajar siswa aktif. Ya. Selanjutnya di kurikulum 1994 yaitu dengan menggunakan pendekatan tematik. Ya, kalau PAI berarti pada PAI, kalau mata pelajaran lain berarti pada mata pelajaran yang lain. Kemudian berubah lagi pada tahun 2004 yaitu menggunakan kurikulum ya KBK, gitu kan ya, di mana kurikulum ini adalah berbasis kompetensi, ya, berbasis kompetensi. Kemudian berubah lagi tahun 2013, ya, syaratnya lumayan jauh. Jadi tahun 2013 kita mengganti kurikulum lagi dengan menggunakan kurikulum 2013, yakni berbasis karakter dengan pendekatan saintifik. Ya. Nah, kemudian baru-baru ini, ya, zamannya Menteri Nadiem Makarim itu merubah kurikulum menjadi kurikulum merdeka, di mana kurikulum ini lebih fleksibel dan juga berbasis proyek. Seperti itu. Nah, ada wacana juga kalau di eh, yang sekarang kabinet sekarang ini entah entah bagaimana nanti Menteri Pendidikan itu bakal menerapkan kurikulum. Apakah nanti mungkin kurikulumnya sama tapi pendekatannya berbeda? Karena eh, dengar-dengar itu kurikulum merdeka masih tetap digunakan tapi pendekatannya yang lebih yang akan di eh, apa namanya akan dirubah, ya, yaitu menggunakan deep learning yang lebih eh, detail, lebih mendalam terkait dengan materi pembelajaran. Oke, mohon izin lanjut, Pak. Nah, kemudian kita akan membahas perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka dalam PAI. Kurikulum 2013, ya, standar kompetensi lulusannya itu ditentukan secara nasional. Ya, SKL-nya ditentukan secara nasional. Ya, jadi sudah ditentukan oleh pusat bahwa SKL-nya itu ini, gitu kan. Jadi para guru diberikan tugas untuk mencapai SKL tersebut. Nah, bedanya kalau di kurikulum merdeka ini sekolah lebih fleksibel dalam menentukan capaian pembelajarannya. Jadi lebih diberikan wewenang, lebih diberikan hak prerogatif, ya, untuk eh, dalam menentukan capaian pembelajaran itu seperti apa. Gitu. Oke, mohon izin lanjut lagi, Pak.
Oke, kita sampai pada penutup ini bahwa dalam dunia pendidikan, kurikulum dan silabus merupakan dua komponen penting yang menjadi dasar dalam proses pembelajaran. Ya, kurikulum berfungsi sebagai panduan utama yang mengatur tujuan, isi, strategi, dan evaluasi pembelajaran. Sedangkan silabus merupakan rincian operasional. Ya, jadi apa namanya operasional penggunaannya itu lebih diperinci dengan menggunakan silabus. Ya, dari kurikulum yang yang berisi kompetensi dasar, materi ajar, metode pembelajaran, dan sistem penilaian. Dalam konteks pendidikan agama Islam, kurikulum tidak hanya berperan dalam menyusun materi ajar, tetapi juga dalam membentuk karakter dan moral pendidik agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang kurikulum dan silabus sangat diperlukan bagi calon pendidik atau Bapak Ibu sekarang sudah menjadi pendidik agar dapat merancang pembelajaran yang efektif dan juga bermakna atau meaningful learning. Pembelajaran efektif dan bermakna ini tentunya adalah tujuan yang kita harapkan bagaimana kemudian materi yang kita sampaikan itu uh, seperti yang dikatakan saya tadi tidak hanya sekedar uh, didengar kemudian ketika sudah pulang ya bahkan ketika pelajaran sudah selesai ketika ditanya tadi belajar apa tidak tahu tidak paham tidak begitu tapi bagaimana pelajaran yang kita sampaikan itu akan terus diingat akan terus diimplementasikan oleh mereka di kehidupan sehari-harinya. Nah, jadi itulah tujuan yang kita laksanakan seperti itu. Dan izin lanjut Pak, masih ada kalau tidak salah cuma akhirin. Lanjut Pak Nailul. Oke, ini untuk referensi, ada beberapa referensi yang digunakan itu dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur tentang definisi dan fungsi kurikulum dalam sistem pendidikan Indonesia. Nanti bisa Bapak Ibu baca lagi undang-undangnya. Kemudian Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah menjelaskan silabus sebagai bagian daripada perencanaan pembelajaran. Nah, kemudian di bawah ini ada beberapa referensi, ada Taylor, ya, R.W. Taylor, Basic Principles of Curriculum and Instruction, ya, menjelaskan tentang teori dasar tentang pengembangan kurikulum dalam pendidikan. Ada Ornstein dan Hankins membahas tentang kurikulum, Foundation, Principles, and Issues, buku yang membahas konsep dan pengembangan kurikulum secara luas. Kemudian ada juga buku terbitan daripada Deptiknas tahun 2008, ya dulu masih Deptiknas namanya. Ya, ini panduan pengembangan silabus dan RPP, ya, Departemen Pendidikan Nasional, panduan resmi dalam menyusun silabus dan RPP di sekolah. Seperti itu. Lanjut Pak. Oke, lanjut. Ya, oke, jazakumullah khairan. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas tadi apa namanya menyimak materi yang sudah saya sampaikan.
Ya mudah-mudahan jadi apa namanya tambahan ilmu bagi Bapak Ibu sekalian. Dan untuk selanjutnya mungkin ya kita akan lanjutkan dengan sesi perkenalan gitu ya. Ini saya sebetulnya belum dapat absennya nih Pak Nailul, udah ada belum absennya Pak? Apa, Pak? Absen kelasnya sudah ada belum? Absensinya biasanya langsung di Damel, Pak. Kita Nah itu Damel saya lihat kemarin tuh belum muncul tuh Pak di Damel tuh. portal, Pak. Tadi sudah, Pak, sudah bisa di Oh sudah Damel. Pak. Sudah. Oh, Untuk mahasiswa juga sudah ada tampil untuk MK-MK-nya. oh sudah Alhamdulillah. Sudah. Mungkin nanti dibuatkan itu absensinya di situ. Kita tinggal klik hadir atau izin gitu. Oh oke. Ya ya. Ya nanti itu memang kalau saya apa namanya mengambil referensi dari semester kemarin tuh nanti ya saya yang buat apa namanya untuk absennya gitu ya. Nanti saya setting supaya nanti Bapak Ibu bisa eh, apa namanya mengisi absen ya. Jangan sampai nanti isi absennya telat gitu kan ya. Dan sampai kayak kemarin tuh Yes. memang karena baru pertama pakai damel jadi agak ada chaos sedikit gitu kan di akhir didata ulang akhirnya tanggal segini harusnya masuk ternyata di situnya tidak masuk dan seperti itu jadi apa namanya ya diharapkan Bapak Ibu nanti ketika diingatkan untuk ayo segera absen nanti oleh PJ atau Kosmanya segera langsung mengisi absen jangan sampai nanti tidak karena ya nanti yang repot Bapak Ibu sendiri harus apa namanya mendata pertemuan berapa yang tidak hadir padahal sebetulnya hadir ya seperti itu ya Ya itu oke kalau memang telat absen sudah resiko, Pak. Kan kita sudah punya grup banyak ya. oke Untuk para mahasiswanya peduli atau tidak. Kalau memang itu tidak peduli ya itu ya urusannya toh Pak. Masa harus dipikirin kita kan gitu. Kan sama-sama kita punya oke kegiatan masing-masing. Tagline-nya juga oke sudah jelas. Contohnya oke aku. siap Pak Kuliah aman, kerja nyaman. Kayak Pak Suri itu bisa sampai di sawah, bisa absen. Enak loh. Kalau memang peduli, oke kan banyak tuh Pak yang tidak peduli itu. Biasanya ya bikin konten mati-matian, tapi absen telat kan gitu kan. oke ya jangan sampai seperti itu Bapak Ibu ya jadi absen itu menjadi tanggung jawab Bapak Ibu sekalian ya, Nah, tadi ketika tidak diisi ya Lanjut, Nailul, ada bahasa mumpung lagi banyak nih. Nah, itu cocok jadi calon bupati ngomongnya. Alhamdulillah. Terima kasih. Kirim nomor rekening, Pak. Biar biar nggak ngantuk, biar nggak ngantuk. Itu Pak Saifu katanya tadi sudah disiapin kopi itu, biar nggak Sok ngantuk. terapi, sok terapi ya. ya itu nanti nanti bisa diperhatikan eh, oleh Bapak Ibu sekalian nanti agar jangan sampai ketika mengisi absen eh, lupa gitu kan ya seperti itu. Nah untuk apa namanya RPS nanti insya Allah saya apa namanya sampaikan di Bapak Ibu ya ini sebetulnya tidak untuk apa namanya untuk ya saya tadi lupa menyampaikan juga untuk ini menit-menit akhir saya sampaikan kontrak belajarnya gitu ya kalau saya lihat sesuai yang di jurusan itu bahwa kita yang melaksanakan perkuliahan sebanyak 16 pertemuan di Bapak Ibu ya. Di Damel ada berita Pas, Pak, tidak ada 14. aktivitas yang membutuhkan Oh, 14. tindakan. 14 pertemuan, 4 kali sinkronus, Oke. 10 itu tugas. Ya, 4 kali sinkronus. Nanti insya Allah untuk sinkronusnya kita eh, menyesuaikan dari jurusan itu ada di pertemuan
apa namanya eh, pertama berarti sekarang ini. Berarti sudah termasuk yang pertama ya berarti ya. Ya, ini pertama nih, Pak. Ini pertama, terus mungkin biasanya kan kita kuliah 4 bulan nih, Pak. 4 bulan kalau dibagi kan berarti sinkronus kita 1 bulan 1 kali gitu. Ya, Berarti kalau ya ini nanti minggu pertama, nanti minggu keempat gitu. siap. Insya Allah nanti kita akan jadwalkan untuk pertemuan sinkronusnya seperti apa. Dan untuk yang asinkronus ya seperti yang sudah disampaikan atau dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian bahwa nanti akan eh, mengerjakan ya tugas yang disampaikan. Kalau memang ada tugas yang di apa namanya dikerjakan, khususnya nanti bagi yang eh, mendapatkan tugas untuk presentasi maka membuat ya makalah dan nanti mempresentasikannya di Damel seperti itu dengan menggunakan apa namanya eh, menu diskusi seperti itu. Oke. Pak, sudah seperti itu kan ya, Pak ya? Nah, Ya, Pak. Biasanya ya juga seperti itu, Pak. Eh, oke, ada mungkin nanti untuk mau dibagi kelompok atau bagaimana itu kan kita ikut saja. Untuk iya presentasi nanti, mungkin iya, nanti nah, buat kelompok saja Pak, karena berarti ada sekitar berapa materi? 14 dikurangi 3, berapa? 14 dikurangi 3 Pak? 11, Pak. Oh, 11. Oh ya, Eh, 11. Dikurangi 3 itu ya karena memang pertama pertemuan ini kemudian dikurangi UTS dan UAS gitu kan. 11 pertemuan itu. Jadi eh, insya Allah siap nggih. Mulai minggu depan kita akan ada eh, makalah seperti itu presentasi. Kalau MK lain seperti itu nggih atau di pertemuan ketiga mulai ada ininya. Mulai membuat makalahnya. Karena Elul. enggak teman-teman, Oke, kalau Pak semisal Zainal mana nih Pak Zainal suaranya? nah, Pak Zainal udah tidur. Oh, enggak ada Pak Zainal. oh enggak. PC, ayo usulkan PCMK mana? PJ jangan nyengir. Nah, nyengir nanti Malah saya lebih didatangin Pak Umri. Ikut pada dosen aja saya mas. Ini nggak Oke. boleh, nggak boleh, nggak boleh nggak ikut. boleh punya isi. Hmm. Maksudnya Deket mau kan tugas Majalengka, atau Sukabumi. Sukabumi Majalengka tetanggaan. Ya, tetanggaan ya, ya nggak apa-apa sih. Boleh, boleh, boleh. Asal jangan ikut Pak Umri. Janganlah. Anaknya udah banyak, kasihan. Ya. Udah bonyok saya. Masak teuing jadi bonyok. Oke, baik Bapak Ibu nanti saya putuskan aja di insya Allah mulai minggu depan mungkin Bapak Ibu ya kita sudah mulai eh, ada makalah apa namanya kirim ke Pak PJ atau Pak Kosma untuk sebagai acuan materi apa yang akan dibahas di pertemuan besok seperti itu. Ini karena memang waktunya tidak cukup, sebetulnya tadi saya mau mau kenal ini dengan Bapak Ibu sekalian ini. Yang paling jauh kira-kira dari mana nih, Pak? Ada yang dari Papua mungkin atau dari Aceh? Dari Sukabumi Aceh, juga jauh Pak. dari Aceh, Pak. Sukabumi masih Kalimantan. dari Kalimantan ada mungkin ya. Ada Kalimantan, ada Sumatera, Sulteng. ada Sulawesi, ada yang paling jauh tuh dari Jerman itu Pak, ada satu Dari mana? dari Jerman, Dari Aceh. Aceh ada Pak, dari Aceh Pak. dari Nah, Jerman ada satu. Alhamdulillah. Monggo kenalan dari yang dari Jerman, Pak Jeffriden, Iya. silakan.
Pak Jepriden. Bercanda. Saya dari Sumatera, Riau, ke Kayak bagus, Jerman. Kak. Di Prancis ada nggak Prancis Bapak Ibu? Perapatan Ciamis. Peranakan Cisampih, saya Pak. Oh, iya. Ya pokoknya komplit ini Pak. Satu dari mewakili dari provinsi-provinsi kayaknya ada. Oh, iya. Sulawesi, ya, Oke, Kalimantan, itu jadi Bapak Ibu, Kalimantan. nah, salam kenal, salam Sahur, takzim, sahur. ya, mohon termasuk bimbingan Bapak Ibu sekalian. Kalau semisal memang ada hal yang kurang, saya juga mohon diarahkan, dibimbing, gitu kan ya. Karena saya juga sebetulnya masih belajar ini Bapak Ibu. Ya, karena ilmu saya tentunya eh, dari segi pengalaman juga jauh lebih banyak Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kemudian kondisi di lapangan mengajar, gitu kan. Karena kalau saya sendiri sebetulnya ya eh, apa namanya eh, bisa dikatakan belum terlalu sering ya mengetahui bagaimana kondisi di sekolah. Tapi ya insya Allah sedikit demi sedikit saya paham bagaimana kemudian menyampaikan materi tentang analisis kurikulum dan silabus ini seperti itu. Kalau untuk Oke. tugas dan apapun kita selalu ikut Pak. Tapi kalau untuk nilai kita selalu minta yang bagus. Gitu Ini Pak. insya Allah ini amin atau A plus nih Iya, jawabnya nih. pokoknya Pokoknya bisa doa nilai ya yang terbaik amin. lah. Kalau amin masih harapan Pak, masih berdoa. Oh, gitu. Oke. Iya, makanya ini saya mau aminkan atau apa nih gitu. Yang penting living aman gitu Pak. Iya. Aman aja, Pak. Masya Allah. Mungkin, mungkin. Nah, sudah terisi belum ini live-nya nih, Pak? Kabarnya belum ya? Belum. Masih Oh, puasa Pak. Menunggu Lebaran katanya Pak. nunggu Habis lebaran kalian Lebaran. kalian ada THR masuk gitu kan? Ya, takutnya kalau dikirim sekarang nanti habis uang bukunya. Oh, Buat beli betul, makanan, betul. buat beli baju baru buat istri kan repot itu. Makanya nanti Ya dikirim kan? habis Lebaran aja. Nggak bakalan Iya, habis. Buat Justru bayar itu utang. yang kedua. Tujuannya kan itu buat apa namanya bekal lebaran gitu kan, buat Ya, beli ketupat gitu kan, buat beli opor, ya. Baju lebaran anak istri, Insya Allah. itu yang anaknya 6 tuh langsung habis tuh, Pak. Pak Ilham mau ganti mobil tuh. Anak. Eh, Nanti minyak lagi sholat. Oke, terima kasih banyak mungkin Bapak Ibu sekalian atas apa namanya tatap maya kita hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan kita bahas bersama-sama eh, bisa bermanfaat dan tentunya bisa kita amalkan ya dan kita terapkan bersama-sama di kelas kita pada peserta didik kita. Mudah-mudahan tujuan pendidikan yang diharapkan bisa tercapai dan kelak setelah didik kita ini menjadi generasi yang tentunya kuat, bukan generasi yang lemah, menjadi generasi yang cemerlang, bukan generasi yang abal-abal begitu, ya. Kemudian menjadi generasi yang memiliki akhlakul karimah yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Amin ya rabbal alamin. Sekian Bapak Ibu, nanti insya Allah untuk perkenalannya sambil berjalan saja nggih. Ya, baik. Nanti ketika pertemuan apa namanya sinkronis lagi atau barangkali bisa lewat chat gitu kan di grup ya, atau bisa japri barangkali ada hal-hal yang ingin ditanyakan bisa disampaikan berikutnya. Nah, yang pasti mohon izin kepada Pak PJ nanti untuk membuatkan apa namanya kelompoknya tuh ya, untuk 11 pertemuan ya ke depan nanti eh, biar nanti ketika materi disampaikan bisa eh,
apa namanya apa namanya terbagi secara rata materinya seperti apa seperti itu. Mohon maaf Pak dosen, PC-nya Bu Nur Hasanah. Oh, Bu Nur Hasananya ada di sini. Tadi yang ibu Selalu tadi setia Pak itu. Hadiro Pak Soalnya dosen. Pak Nailul ini. Jadi saya kira Pak Nailul. Oh, ternyata Pak Nailul Ya, ini saya ya. saya cuma bagian dari pengurus saja, Pak. Bupatinya A5 itu Pak, Pak Nailul. Tuh bos besar itu mah Pak. Itu teknisinya Pak. Teknisi Di apa kelas enggak? A5. Saya cuma pelengkap, Pak, pelengkap ini. Kalau PC Kemarin Oke. saya ada yang sendiri. japri Pak dosen Pak. Tuh yang Japri. Bu Nur Hasanah nih. Ya, Ya, nanti simpan Pak nomornya, Pak. iya simpan Ya, sudah biar ada. nanti story-nya bisa dilihat. Siap aja Pak, sering di Japri. Ya. Oh, siap. Mangga, mangga, mangga. Nah, Oke. Ya nanti Sama buku aja gitu. eh, ya, nanti silakan dibuat menjadi 11 kelompok begitu ya, Ibu Nur. Siap Pak. Oke. Nur siap Sekian Bu Nur kali. ya. Jadi berapa kelompok Pak? 11. Jadi 11 Ibu. Oke. 11. Baik Pak. Ya. Ya mungkin itu sedikit perkenalan dan juga materi yang disampaikan. Ya, kurang dan kurangnya ya, saya sendiri mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, kurang enak di hati. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa semangat. Saya yakin semuanya itu semangat lah seperti itu ya. Jangan sampai ada yang tertinggal. Ketika ada yang tertinggal, ya mohon digandeng misalnya gitu kan ya, diajak gitu untuk semangat lagi untuk apa namanya eh, supaya jangan down gitu kan ya, kita masuk bareng lulus bareng gitu kan insya Allah, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. amin, Ya, amin. Amin. perkuliahan ini ya dengan penuh tanggung jawab, dengan amanah yang kita sedang emban sekarang ini, kita bisa manfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Mohon izin nih minta didokumentasikan Bapak Ibu. Ini biasanya nanti kami upload di YouTube, Pak. Nanti bisa Oh, Masya diulang dan Allah. buat kenang-kenangan mungkin kita ketika nanti jadi menteri, jadi presiden. Oh, saya pernah punya teman ini, gitu. Ih, saya Ya. Pak, Masya Eh, Allah. Oke, oke, baik, kita akhiri bersama-sama Bapak Ibu pertemuan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah Alhamdulillah. billahilazim ahyana ba'da mamatana wa ilaihi nusur. Screenshot Pak, screenshot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Silakan buka puasa, buka puasa, silakan. Assalamu fi. Tumbangnya dikeluarkan, tumbangnya. Mohon izin Bapak Ibu, saya live. Jadi Pak dosen. Yuk, tidur, persiapan kedua. Duh, Pak Yatma sudah tidur. Ya sudah siap nih Zoom kedua ini. Absen, absen Pak. Dari kemarin tidur. Info. Ya puasa tidur. Siap nggak kuliah nih? Hari Minggu 4 mata kuliah, siap nggak? Yuk. Kopi. WK. Oke, yuk, ganti kamar, wes di out. Di kamar. Udah ada kopinya tuh.